Kita masuk ke pengertian perangkat ajar. Apa sih perangkat ajar itu, Bapak Ibu? Definisi perangkat ajar adalah seperangkat bahan atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini mencakup berbagai jenis sumber belajar, baik itu cetak maupun digital, yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Jadi, kalau kita berbicara perangkat ajar, itu sebenarnya luas, Bapak dan Ibu. Segala bahan atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa. Jadi, banyak sekali sebenarnya akan atau bisa kita siapkan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Saya lanjut, Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita berbicara perangkat ajar kurikulum merdeka, berarti perangkat ajar yang dirancang secara khusus untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka. Kalau tadi perangkat ajar adalah semua bahan atau sarana yang dipersiapkan atau digunakan, lalu kalau berbicara perangkat ajar kurikulum merdeka, berarti perangkat yang mendukung penerapan kurikulum merdeka. Perangkat ajar ini bersifat fleksibel dan adaptif. Tadi sudah disampaikan juga di awal di chat Bapak Ibu, banyak juga yang tadi berkata bahwa lebih fleksibel, Pak, lebihnya. Karena fleksibel dan adaptif, maka ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid-murid kita di berbagai daerah di Indonesia. Lalu saya lanjut, Bapak Ibu. Adapun tujuan dari pembuatan perangkat ajar itu adalah untuk membantu Bapak Ibu guru mencapai tujuan pembelajaran yang tertuang atau termaktub dalam CP dan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Selain itu juga dengan adanya perangkat ajar itu diharapkan membantu siswa atau murid-murid kita untuk mencapai potensi belajar yang maksimal. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi disampaikan pembelajaran berpusat pada murid, pada peserta didik. Nah, dengan adanya perangkat ajar diharapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa terpenuhi, Bapak dan Ibu, di mana perangkat ajar ini harapannya bisa memfasilitasi pembelajaran yang aktif, yang kreatif, yang menyenangkan bagi didik atau murid-murid kita. Saya lanjut, Bapak Ibu, ya. Ini tadi ada beberapa perbedaan antara perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Secara umum Bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik di kolom chat ya, dan di kolom komentar di streaming YouTube mungkin ya. Yang pertama dari aspek fleksibilitas ya. Kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel ya. Artinya Bapak Ibu guru itu diberi keleluasaan untuk memilih atau mengembangkan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari peserta didik. Nah, itu lebih fleksibel Bapak dan Ibu. Kemudian guru-guru juga boleh memilih berbagai macam sumber bahan ajar yang beragam, tidak terpaku pada satu buku teks saja. Kemudian memungkinkan, karena dia fleksibel ini, memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu lebih kontekstual ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih terstruktur ya, lebih rinci, lebih jelas dan diarahkan secara rinci, secara jelas. Bahkan dulu saya pernah ingat ketika kita berbicara modul ajar atau perangkat ajar di kurikulum 2013, bahkan sampai format-formatnya pun harus sama begitu ya, harus mengikuti format yang ada. Kemudian yang selanjutnya, aspek berikutnya terkait fokus. Kalau kita berbicara di kurikulum Merdeka, maka fokusnya adalah profil pelajar Pancasila dan CP, begitu ya. Kalau berbicara kurikulum 2013, KIKD begitu. Lalu terkait penilaian Bapak dan Ibu, kalau kurikulum Merdeka itu lebih komprehensif dan autentik. Komprehensif itu maksudnya lebih berfokus pada
akademik dan non-akademik begitu. Kemudian otomatiknya kita bisa melakukan penilaian secara formatif dan sumatif, di mana lebih ditekankan terkait penilaian formatifnya. Kalau di kurikulum 2013 itu penilaiannya lebih terstruktur dan berfokus pada aspek akademik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara perangkat ajar di kurikulum Merdeka, itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Ya. Berbagai jenis perangkat ajar, ada modul ajar, ada buku teks, ada video, ada sumber belajar yang lain. Kalau di kurikulum 2013, kalau kita berbicara perangkat ajar, itu cenderung kita berbicara terkait RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang membedakan antara perangkat ajar di kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita lanjut terkait jenis-jenis perangkat ajar di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Perangkat ajar kurikulum Merdeka itu dapat berupa bahan ajar cetak seperti modul ajar, buku teks pelajaran, atau lembar kerja siswa, LKPD, dan bahan ajar berbasis proyek. Ini adalah bahan ajar berbasis cetak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mencari bahan ajar berbasis cetak ini, saya akan memperlihatkan satu web kepada Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu bisa mencari berbagai macam buku teks pelajaran Bapak dan Ibu. Ya, sebentar. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mencari berbagai macam buku teks pelajaran, Bapak Ibu bisa ke sini ya, ke buku.kemdikbud.go.id. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa memperoleh berbagai macam buku teks kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan berbagai macam buku yang lain seperti buku yang fiksi atau non-fiksi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi maupun numerasi siswa ya. Ini mohon maaf di saya sedikit terhambat ya sinyalnya sehingga untuk web ini tidak bisa terbuka Bapak dan Ibu, tapi tidak apa-apa. Ini saya tunjukkan saja kepada Bapak Ibu. Nah ini ya, Bapak Ibu tinggal menuju ke buku.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari berbagai macam buku ya. Luar biasanya nih, kalau saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, di katalog buku, Bapak Ibu bisa dapat buku teks di kurikulum Merdeka, buku teks kurikulum 2013, atau buku non-teks. Nah, buku non-teks ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi murid-murid kita ya. Kita sadar bahwa saat ini kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi fokus juga bagi kita ya Bapak Ibu guru, peningkatan literasi dan numerasi. Lalu bagaimana sarananya untuk meningkatkan itu? Ya tentu saja Bapak dan Ibu perlu menyiapkan buku-buku. Selain menyiapkan buku secara fisik, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan buku lewat ini, web ini. Akan sangat banyak ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjut terlebih dahulu. Kemudian kalau terkait lembar kerja siswa, LKPD misalnya, LKPD ini Bapak dan Ibu bisa mencari beberapa pelajaran itu ada di Canva Bapak dan Ibu, di bagian lessons itu Bapak dan Ibu juga boleh cek di situ, atau Bapak Ibu kalau ingin melihat beberapa LKPD yang interaktif ya, yang sudah tersedia, Bapak Ibu bisa ke web Live Worksheet. Di situ banyak teman-teman guru yang sudah membuat LKPD atau lembar kerja siswa, di mana itu bisa kita kerjakan secara interaktif berbasis internet, atau kalau Bapak dan Ibu ingin LKPD-nya dicetak itu biasanya bisa di-download dalam bentuk PDF. Jadi bahan ajar cetak itu sangat banyak sumbernya Bapak dan Ibu. Salah satu contohnya tadi dari buku.kemdikbud.go.id.